Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farul Alhidayat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan deadlock. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencegahan deadlock dengan menggunakan algoritma banker yang dibantu oleh algoritma safety dan algoritma request. Nah, yang pertama itu kita akan membahas permasalahan deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa proses lain. Selanjutnya, struktur data algoritma banker. Struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma banker akan menentukan state dari jumlah daya yang dialokasikan oleh sistem. Struktur data yang diperlukan yaitu yang pertama adalah available, adalah anggota tipe sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah max, jumlah maksimum proses yang diminta. Yang ketiga ada allocation, adalah anggota tipe sumber daya yang sedang dialokasikan. Yang keempat ada need, yaitu anggota tipe sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di sini kita langsung ke contoh agar lebih jelas. Diketahui sistem terdapat 5 proses, yaitu P0 sampai dengan P4 dengan 3 tipe sumber daya, yaitu A, B, dan C. Di sini A, B, dan C. Nah, A memiliki 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Nah, di sini A itu sudah dialokasikan pada P1 sebanyak 2 anggota, P2 3 dan P3 2. Sehingga jika dijumlahkan yaitu 7. Maka 10 dikurang dengan 7 di sini dapat 3 pada available. Lalu B sudah dialokasikan pada P01 dan pada P3 1. Maka jika dijumlahkan yaitu 2. Maka 5 dikurang dengan 2 sisanya 3 pada available. Dan C telah dialokasikan pada P22, pada P31, dan pada P42. Maka jika dijumlahkan itu 5, 7 dikurang dengan 5, maka pada available sisanya 2. Nah, selanjutnya untuk menghitung need. Nah, untuk menghitung need ini caranya itu dengan max dikurang dengan allocation. Nah, contohnya kita akan menghitung pada P0. Nah, di sini kita akan menghitung masing-masing tipe sumber dayanya. Kita mulai dari A. Nah, A max-nya 7 dan allocation-nya 0. Maka 7 dikurang 0 hasilnya 7. Lalu B max-nya 5, allocation-nya 1, maka 5 dikurang 1 maka 4. Lalu C max-nya 3, allocation-nya 0, maka 3 dikurang 0 adalah 3. Nah, begitu untuk proses selanjutnya. Nah, selanjutnya algoritma safety. Nah, untuk algoritma safety ini syaratnya jika need lebih kecil sama dengan available, maka eksekusi proses. Lalu kita cari available barunya dengan cara available lama ditambah dengan allocation. Nah, jika sebaliknya, jika need lebih besar sama dengan available, maka jangan eksekusi proses dan teruskan ke proses selanjutnya. Nah, dari tabel tadi kita coba untuk melakukan pengecekan dengan algoritma safety. Nah, kita mulai ke proses yang pertama yaitu P0. Nah, di sini syaratnya adalah need lebih kecil sama dengan available. Pada P0 need-nya itu 743 dan available yang kita gunakan adalah 332. Nah, perlu diketahui ini merupakan bilangan matriks dan bukan bilangan ratusan. Nah, apakah 743 lebih kecil sama dengan 332? Jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Maka kita lanjut ke P1. Nah, di sini P1 need-nya 122 dan kita masih menggunakan available 332. Apakah 122 lebih kecil sama dengan 332? Jawabannya ya. Maka eksekusi P1. Nah, setelah itu kita cari available barunya dengan cara available lama kita tambahkan dengan allocation baru. Nah, di sini available lama itu 332 kita tambahkan dengan
allocation pada P1 yaitu 200, maka available barunya 532. Lalu kita masukkan ke kolom available. Maka 532 ini akan kita gunakan untuk proses berikutnya. Nah, kita lanjut ke P2. P2 itu apakah 600 lebih kecil sama dengan 532? Jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya pada P3. Apakah 011 lebih kecil sama dengan 532? Maka jawabannya ya. Dan eksekusi P3. Lalu cari available barunya. Dengan cara available lama itu 532 ditambah dengan allocation pada P3 yaitu 211. Maka dapat available barunya itu 743. Kita masukkan ke kolom available dan kita gunakan untuk proses berikutnya. Nah, lanjut ke P4. Apakah 431 lebih kecil sama dengan 743? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P4 dan cari available barunya. 743 ditambah dengan allocation pada P4 adalah 002, maka dapat available barunya itu 745. Lalu kita masukkan ke kolom available dan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, di sini karena semua proses telah dilakukan, maka kita lanjut ke proses yang belum dieksekusi. Nah, kita kembali ke P0. Tetapi di sini kita gunakan available yang baru, yaitu 745 tadi. Nah, apakah 743 lebih kecil sama dengan 745? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P0 dan kita cari available barunya. Itu 745 ditambah dengan allocation pada P0 adalah 010. Maka kita jumlahkan adalah 755 untuk available barunya. Maka kita masukkan ke kolom available dan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Lalu kita lanjut ke P2. Nah, apakah 600 lebih kecil sama dengan 755? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P2 dan kita cari available barunya. Nah, di sini 755 ditambah dengan 302 untuk allocation P2. Nah, di sini dapat available barunya yaitu 1057. Nah, di sini kita masukkan ke baris yang baru. Nah, jika semua proses sudah kita lakukan pengecekan, maka kita akan dapatkan urutan untuk prosesnya, yaitu P1, P3, P4, P0, P2. Nah, di sini kita dapatkan kesimpulan yaitu sistem berada dalam keadaan aman atau safety karena telah memenuhi kriteria algoritma safety. Nah, selanjutnya algoritma resource request. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, request lebih kecil sama dengan need, lalu request lebih kecil sama dengan available. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka kita akan lakukan perhitungan new available, new allocation, dan new need dengan rumus berikut ini. Nah, jika sudah, lalu kita periksa lagi state-nya menggunakan algoritma safety. Nah, kita langsung ke contoh. Misalnya pada tabel berikut ini, P4 ada permintaan sumber daya atau request yaitu 330. Nah, di sini kita akan masuk ke syarat yang pertama, yaitu request lebih kecil sama dengan need. Apakah 330 lebih kecil sama dengan need pada P4 yaitu 431? Maka jawabannya ya. Lalu kita bisa lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu request lebih kecil sama dengan available. Nah, apakah 330 lebih kecil sama dengan 332? Maka jawabannya ya. Nah, jika kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka yang kita lakukan adalah menghitung available barunya dengan cara available lama dikurang dengan request.
Nah, 332 kita kurang dengan 330, maka available barunya adalah 002. Lalu kita masukkan ke tabel. Selanjutnya kita cari allocation barunya. Dengan cara allocation kita tambah dengan request. Ini allocation lama. Nah, di sini kita lihat allocationnya 002 ditambah dengan 330, maka allocation barunya adalah 332. Lalu kita masukkan ke tabel. Lalu kita cari need yang baru, yaitu need yang lama kita kurang dengan request. Di sini 431 kita kurang dengan 330, maka dapat need yang baru adalah 101 atau 101. Nah, di sini kita masukkan 101. Nah, lanjut kita lakukan pengecekan dengan menggunakan algoritma safety. Nah, kita mulai dari P0. Di sini syaratnya need lebih kecil sama dengan available. Nah, pada P0, apakah 743 lebih kecil sama dengan 002? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu kita lanjut ke P1. Apakah 122 lebih kecil sama dengan 002? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu kita ke P2. Apakah 600 lebih kecil sama dengan 002? Maka jawabannya tidak. Lalu jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P3, apakah 011 lebih kecil sama dengan 002? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu pada P4, apakah 431 lebih kecil sama dengan 002? Maka jawabannya tidak. Maka jangan eksekusi dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini karena semua proses tidak bisa dieksekusi, maka kita dapatkan urutannya, yaitu P0, P1, P2, P3, P4, dan akan kembali lagi ke P0. Nah, di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa sistem berada dalam keadaan tidak aman atau unsafety karena tidak memenuhi kriteria algoritma safety. Maka terjadi deadlock karena terbentuk siklus pada urutan proses dan sumber daya yang tersedia tidak memadai untuk request. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika pada video ini masih banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.